orang-orang yang tidak mau ibadah, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari nasib mereka lebih baik dari kita. Biasanya kalau udah ngomongin urusan rizki, itu urusannya selalu menarik. Biasanya tema-tema ibadah saja kalau cuma disebut pahala itu kurang menarik, tapi kalau sudah disebut ganjarannya berupa rizki, itu biasanya semangat. Terus bagaimana semestinya dan sejatinya kita memandang persoalan rizki itu? Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin menyebutkan bahwa rizki itu bisa dilihat dari 4 jenis. Yang pertama rizkun madmun, yaitu rizki yang sudah dijaminkan oleh Allah berlaku pada makhluknya. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizki mereka semua. Surah Hud ayat 6 kita bisa lihat ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah pastikan ada rizki baginya. Yang kedua rizkun maksum, rizki yang Allah jatah, Allah beri kepada masing-masing pihak, masing-masing orang dengan volume yang berbeda. Dalam surah Zuhruf ayat 32 kita ketemu ayatnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi jatah kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Dan di beberapa ayat dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi muatannya sama, yaitu ayat yang berbunyi, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu kuasa meluaskan rizki bagi orang-orang yang ia kehendaki, dan Allah kuasa menyempitkan rizki dari orang-orang yang ia kehendaki. Itu di dalam surah Al-Isra ayat 30. Maka kalau ngelihat ayat ini menjadi landasan bagi kita untuk tidak pernah membandingkan nasib kita dengan nasib orang. Karena yang punya otoritas membagi rizki itu adalah Allah. Orang beriman itu harus menerima ketentuan Allah. Dengan kata lain, rizki kita tidak akan ketukar dengan rizki orang. Maka silakan bersaing, tapi tidak perlu saling menjatuhkan. Silakan berusaha, tidak boleh saling mendengki, karena jatahnya memang beda-beda. Kalau dalam tafsir Munir Wahbah Zuhaili disebutkan bimuqtada sa'yihi. Nanti proses mendapatkan yang berbeda itu sesuai dengan tingkat usahanya masing-masing. Makanya kalau kita saksikan ada orang yang rajin itu cenderung lebih berhasil dibandingkan orang yang malas. Tapi tidak menjadi sebuah kepastian dan kemestian bahwa orang rajin pasti rizkinya banyakan, belum tentu juga. Kalau rizki banyak itu berdasarkan kerajinan, rasanya orang Madura paling kaya, karena warungnya 24 jam. Kalau ngomong orang yang paling capek nyari duit, yang paling capek usaha, paling banyak dapatnya, itu yang paling banyak duitnya bukan bapak-bapak ini, no, kuli-kuli yang kerja keras itu, yang capeknya sampai ke ubun-ubun. Nah, itu hanya sebagai indikator saja. Sunnatullahnya orang kalau mau dapat sesuatu harus mencari. Itu namanya ikhtiar. Kita paham dalam agama ini ikhtiar itu menjadi penting. Jadi yang pertama tadi rizkun madmun, yang kedua rizkun maksum, yang ketiga rizkun mamluk. Rizki yang Allah kuasakan kepada kita, tapi tidak boleh kita pakai. Ini harus kita berikan kepada orang lain. Itu ayatnya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka orang-orang kaya ada milik orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu ada di dalam surah Ad-Dariyat ayat 19. Dan kemudian rizki yang keempat namanya rizkun mau'ud. Rizki yang dijanjikan oleh Allah khusus berlaku bagi hamba-hamba pilihan. Itu surah At-Tolak ayat 34. Kita baca di sana ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Allah akan tolong dia ketika menghadapi masalah. Yang kedua, janji Allah buat orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan limpahkan kepadanya rizki dari jalan yang tidak terduga. Dan rizki itu pada akhirnya nanti mengerucut pada pemberian Allah, tidak saja berupa materi, dia juga bisa berupa immateri. Ada yang sifatnya hissi, ada yang maknawi. Kalau hissi secara fisik, ya rizki itu ada bentuknya, itu harta benda. Tapi kata ulama dalam kajian-kajiannya menyebutkan bahwa rizki yang paling tinggi bagi manusia itu sebenarnya yang disebut dengan rizki pemberian dan limpahan Allah kepada kita itu bukannya materi. Yang paling mahal rizki itu yaitu as-sihhah wal afiyah. Kalau bicara tentang hidayah, ya berarti yang paling tinggi itu hidayah, Pak, iman. Ya kan kita udah megang Quran dan nerima Islam nih. Nah, dalam pandangan kita sebagai orang beriman, yang harus kita nilai lebih tinggi itu nilainya adalah as-sihhah wal afiyah. Itu lebih mahal ketimbang harta, itu rezeki yang adanya di bawah, paling rendah. Karena seringkali ya orang hanya menilai rezeki itu harta saja. Makanya kalau dibilang tadi ayatnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rezeki kepadanya lewat jalan yang tak terduga. Belum lagi kita baca di dalam surah lain, surah Toha itu, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas sholat itu. Maksudnya sabar dalam ibadah, Pak. Artinya bertahan kita dalam kondisi apapun, kewajiban sholat jangan ditinggal. Bahkan perintahnya bukan cuma kita saja, kita berkewajiban mengajak dan membimbing keluarga kita untuk sholat. Menariknya justru ayat itu disambung langsung dengan kalimat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada kamu, tidak meminta kepada kamu untuk urusan rizki ini. Nahnu narzukuka, kami yang akan berikan rizki kepadamu, kami akan urus rizkimu. Wal 'aqibatu littaqwa, happy endingnya itu akan berlaku bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jadi secara sederhana saya mau katakan bahwa dalam Islam, dalam perspektif Quran, rizki itu penyebutannya selalu ada sesudah ibadah. Rizki itu ada sesudah sholat, rizki itu ada sesudah takwa. Coba aja Bapak baca Quran, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Seruannya, wahai manusia, u'budu rabbakum ay wahidu rabbakum, tauhidkanlah Tuhanmu, esakan Tuhanmu, beribadalah kamu hanya kepadanya dan hanya untuknya, karena dia Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jadi perintahnya ibadahlah. Kalimat nanti ada ujungnya sono, rizqan lakum, tuh di belakang adanya. Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan langit dan bumi, menciptakan, menurunkan hujan dari langit, yang dari situ akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian, dan itu semua kata Allah rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kamu. Jadi penyebutannya u'budu dulu baru rizqan, ibadah dulu baru rizki. Surah At-Tolak tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki. Surah Toha menyebutkan perintahkan sholat, laksanakan sholat, bersabarlah dengan sholat, kondisi apapun jangan kau tinggalkan sholat, maka Allah jamin rizki. Itu kan ayatnya gamblang sekali, bukan ayat-ayat yang memerlukan penafsiran terlalu mendalam. Ayatnya jenisnya ayat yang sharih, bukan ayat mutasyabihat, ayatnya ayat muhkamat, ayat yang sharih bahasanya. Sharih itu artinya jelas, mantuknya
dan mafhumnya jelas sekali. Buat kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak jauh sebenarnya dari urusan ibadah, ketakwaan. Lalu nanti kalau timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang yang tidak mau ibadah? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak taat? Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa temukan nasib mereka lebih baik dari kita. Kan tadi rizki dalam perspektif Quran itu ada sesudah ibadah, rizki dalam perspektif Quran ada sesudah takwa, rizki dalam perspektif Quran ada sesudah sholat. Itu artinya orang yang rajin ibadah, orang yang takwa, orang yang sholat, rizkinya lebih baik dari orang yang tidak seperti itu. Tapi dalam realitasnya justru kadang kita lihat ada yang tidak sholat tapi usahanya lancar, bahkan yang tidak beriman hari ini lebih leluasa mempermainkan kita, begitu. Artinya mereka lebih mengendalikan kehidupan dunia. Terus apakah ada ta'arudnya dengan ayat ini? Ada kontradiktifnya dengan ayat Quran? Ya tidak. Karena yang Allah bicarakan adalah rizki. Maka itu tadi pemahaman kita tentang rizki, jangan berfokus kepada duit, Pak. Kenapa hari ini kita selalu memandang rizki itu duit? Karena memang kita telah terbentuk oleh pola pikir materialisme yang segala sesuatu itu diukur dari materi. Padahal ini sudah diingatkan sejak zaman Rasulullah. Ketika kita membaca ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Ketika disampaikan kepada mereka, berinfaklah kamu, belanjakan hartamu, berikan kepada fakir miskin. Orang-orang kafir saat itu mengatakan wa idza qila anfiqu mimma razaq qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman yang saat itu masih dalam keadaan lemah tidak berdaya, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu, apakah kami mesti memberikan makan man law yasha'ullahu at'amah, orang-orang yang kalau Allah mau dengan mudah Allah akan kasih dia makan. Nyatanya kami lebih punya makanan, kami lebih berkuasa, kami lebih kuat, kami lebih mampu mengendalikan, sementara mereka yang pengikut Muhammad itu miskin-miskin, tidak berdaya. In antum illa fi dhalalim mubin. Kalau begitu kalian tersesat, kalian salah. Kalau kalian benar sesuai hidupnya, hidupmu sesuai dengan kebenaran Tuhan, harusnya Tuhan sayang sama kamu. Tapi nyatanya kami yang diberi dunia, bukan kalian. Nah itu karena ukurannya adalah dunia. Makanya nanti di Quran ada ayat lagi, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kebanyakan itu apabila diuji oleh Allah lalu diberikan dia wa akramahu wa na'amahu, dilimpahkan nikmat sebanyak-banyaknya kepada dia, fa yaqulu rabbi akraman, dia berkomentar ini berarti Tuhan sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia yang lain ketika diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya, dia mengatakan Tuhan sedang melemahkan saya, Tuhan sedang menghinakan saya. Itu karena yang menjadi tolak ukurnya adalah harta. Padahal rizki tidak melulu harta. Sehat itu rizki. Anak yang soleh rizki bukan, Pak. Istri yang solehah rizki bukan bagi kita. Rizki banget, Pak. Tuh ibu-ibu di belakang, suami yang setia rizki bukan. Rizki sederhananya kita punya uang banyak tapi badan kita dalam keadaan sakit. Apa nikmat yang bisa kita rasakan, Pak? Sementara ada orang yang hidupnya dengan segala keterbatasan tapi Allah kasih dia sehat walafiat. Maka Quran menyebutnya itu sebagai hayatan thayyibah. An-Nahl 97 Allah firmankan begitu, man amila saliham min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang diatur lewat agama atau kebaikan yang sifatnya ma'ruf, walhal dia orang beriman. Siapa saja, mau laki mau perempuan, beramal soleh, beribadah, dasarnya adalah iman.
Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti kelak akan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu sorga. Hayatan thayyibah oleh Ibnu Abbas, tarjumanul Quran, mufassir Quran pertama, orang yang pernah dipegang dadanya oleh Nabi dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Beliau memahami bahwa yang disebut dengan hayatan thayyibah itu bentuknya apa? Enggak satu Pak beliau menyebut. Orang yang ibadah, orang yang soleh, yang imannya bagus, Allah akan berikan hayatan thayyibah di dunia ini. Bentuknya apa? Itmi'nanul qalbi. Itu sebut pertama sama beliau, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Yang kedua rohatul bal, jembar dia punya pikiran, nggak stres Pak, hidup tidak di bawah tekanan, merdeka dia. Kalau kita ngomong merdeka, landasannya tauhid. Itu kajiannya, tesisnya dari Profesor Dr. Raji Al-Faruqi. Ketika orang benar-benar bertauhid, merdeka dia punya jiwa, kondisi hidup kayak apapun dia bisa menerima dengan lapang dada sebagai sebuah ketentuan Tuhan. Dan orang-orang yang punya tauhid yang mantap itu tidak lagi mengukur kesuksesan hidup lewat pencapaian materi, lewat pencapaian strata kedudukan dan jabatan, tidak. Karena Allah nanti pada akhirnya mengukur kemuliaan seseorang bukan pada itu, pada tema itu, tapi Allah mengukur pada tingkat ketakwaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Maka yang dikejar itu bukan lagi sekedar bagaimana dia memenuhi hajat kebutuhan dunianya. Dia benar-benar menjadikan dunia ini sebagai yang disabdakan Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam untuk memetik hasilnya nanti di sana di akhirat. Itulah makna kenapa orang beriman harus percaya adanya hari akhir dan hari pembalasan. Jadi frame berpikir kita tuh jangan flat hanya mikir urusan dunia. Dunia itu menjadi penting ketika memang kita menggunakan dunia ini, menjadikan dunia ini sebagai wilayah kita untuk melakukan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita, fungsi-fungsi kita sebagai manusia, yang kita akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat, yang utuh, maksudnya yang sempurna. Di dunia ini hanya diberikan efek-efek kecil saja, bahwa orang yang benar-benar takwa sama Allah akan ditolong, yang bertakwa akan dilimpahkan rezeki di luar yang dia duga. Itu kan sudah dijawab sama Quran. Tidak melulu kemudian kalau orang nanti solehnya udah banget lalu kemudian hartanya banyak, enggak lagi. Dia tidak bahagia dengan harta, dia tidak merasa mulia dengan kedudukan, maka hidupnya tidak mengejar, tidak hubbul mal, tidak cinta harta, tidak hubbul jah, tidak lagi cinta kedudukan. Yang dia cari manzilah indallah, yaitu kedudukannya di sisi Allah. Makanya pada akhirnya dia akan berhati-hati mencari rezeki itu, bukan sekedar mendapatkan materi, tapi dia benar-benar memastikan yang dia dapatkan itu berkesesuaian dengan iman dia. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir? Apakah mereka tidak diberikan rezeki? Tetap yang tadi itu, rezeki yang dijamin Allah, rezeki yang dibagi, mereka dapat. Mereka juga yang punya jiwa sosial juga mendapatkan ganjaran dunia, mereka juga dapat. Tapi yang mau'ud nggak dapat Pak. Yang mau'ud hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Bahkan di ayat lain Allah menyebutnya itu bukan lagi rizki. Ali Imran 196, la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kalian terpedaya, tertipu oleh akses hidup yang mudah. Taqallub itu artinya dia bisa melakukan akselerasi kehidupan, dia punya akses yang luas dalam kehidupan yang ada pada orang-orang kafir di muka bumi ini. Kata Allah, Allah pesan sama kita, jangan kau terpedaya, jangan kau tertipu, jangan kau kesan sama kelebihan dan keutamaan yang mereka dapatkan di dunia ini. Itu hanya hitamud dunia, materi dunia yang sedikit sekali, kata Allah. Maka Allah bilang itu bukan rizki Pak. Di ayat 197-nya Allah bilang bukan rizkun qalilun, tapi mata'un qalilun. Ini untuk menjawab bahwa pastikan rizki itu
dalam Al-Quran diberikan kepada orang yang beriman, orang yang beribadah, orang yang takwa, orang yang rajin sholat, orang yang menjunjung tinggi hukum Allah, akan diberikan mereka rizkinya nggak tanggung-tanggung, min haitsu la yahtasib. Yang namanya min haitsu la yahtasib nggak bisa diukur ya, kayak ustadz lah, rizkinya nggak bisa diukur, kadang-kadang banyak, kadang-kadang kagak gitu ya, kadang-kadang ada yang nggak bisa diukur lah gitu. Tapi yang diberikan kepada mereka itu apa? Hari ini kita saksikan mereka begitu digaya. Allah menyebutnya itu bukan rizkun tapi mata'un qalilun, hanya materi dunia yang sangat kecil. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian nanti tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Sebaliknya bagi orang yang tetap bertekun dan membangun keimanan mereka, Allah lanjutkan pada ayat 198, lakinil ladina taqaw rabbahum, akan tetapi bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka akan memperoleh balasan berupa sorga, yang sorga itu digambarkan oleh berupa taman-taman yang sangat indah yang dialiri oleh sungai, nuzulam min indillah, itu benar-benar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, reward langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada pada Allah itulah yang terbaik bagi hamba-hamba yang berbakti. Maka itu kita ya jangan merasa kalau kita ini nggak punya duit itu seolah-olah Allah nggak sayang sama kita, bukan. Dunia ini semua nilainya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, kami timpakan kepada kamu berupa keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Itu jendela pandang yang Allah beri sama kita, bahwa kehidupan ini isinya memang ujian, Pak. Dan jangan dikira yang namanya ujian itu hanya kemiskinan, ketertinggalan, kesusahan. Tidak. Allah bilang wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Bisyar dengan keburukan, di tafsir Jalalain disebutkan bisyar ay bisaqam wal faqr, diuji dengan sakit, diuji dengan kepakiran, itu syar. Ada yang diuji dengan khair, kebaikan. Makanya itu Nabi doanya ke begitu, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura, ya Allah jadikan aku hamba yang pandai syukur, jadikan aku hamba yang selalu sabar. Jadi kalau kita memandang kehidupan ini dengan perspektif iman kita, nggak ada yang buruk dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesusahan, kita tahu Allah sedang menguji sejauh mana keteguhan kita tetap menjaga relasi kita yang baik dengan Tuhan dan dengan makhluk, artinya menjalankan tugas kita sebagai manusia tanpa merubah, tanpa mengurangi apapun situasi kehidupan kita, dan tanpa mengeluh, karena kita yakin itu semua adalah Allah yang nentuin. Satu-satunya sikap manusia ketika sadar apa yang ditentukan oleh Allah, ya taslim, tafwid, ridho. Artinya taslim ya nerima. Maka ketika dapat yang baik, dia bersyukur. Bahwa orang dikasih sebanyak apapun nggak punya jiwa taslim, Pak, kurang terus. Orang kalau masih ngontrak tuh doanya nggak bakalan, Pak, minta doa untuk nguasain dunia, enggak. Orang lagi ngontrak doanya paling minta, ya Allah saya nggak minta banyak-banyak, saya minta paling punya rumah 10 kali 20 meter dah, gitu paling. Tapi ntar begitu punya rumah 10 kali 20 meter, doanya berubah lagi tuh. Tadinya mobilnya odong-odong, doanya berubah tuh, minta mobil yang kelas premium lah gitu, jangan odong-odong mulu gitu, masa kelas niaga terus gitu, sekali-kali naik. Udah begitu pengen make lagi tuh yang super premium. Nah, udah kacau kan, manusia nggak ada cukupnya. Maka dengan taslim ya kita bisa bersyukur. Kemudian ridho, ketika kita diuji dengan kesulitan, kegagalan, persoalan-persoalan hidup, maka orang beriman dia mesti nerima. Dengan cara itu dia bisa bersabar. Itu pandangan iman, maka kita akan selamat. Kalau enggak, kita akan dibikin repot terus dalam kehidupan ini, tidak akan pernah ada yang namanya itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Maka itu sebagai penutup ini,
Saya sampaikan bagi kita semua, kita silakan berusaha, karena memang ikhtiar itu diwajibkan dalam agama. Tapi saya kutipkan kalam dari Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi, karena Allah perintahkan kita di Quran, kulu mimma razaqnakum, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Al-Baqarah 163. Wahai manusia, makanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu yang halal, yang thayyib. Bagaimana rezeki kita benar-benar kita pastikan halal dan thayyib. Kata beliau, man arada ayyakuna rizquhu halalan man arada ayyakuna rizquhu thayyiban falyahfaz khamsa khisalin. Siapa orang yang kepengen rizkinya itu benar-benar baik, pastikan dia jaga 5 perkara. 1, Allah yuakhira syai'an minal faraid wa la yanqusa minha. Jangan menunda-nunda kewajiban dan jangan mengurang-urangi kewajiban. Artinya sesibuk apapun kita mengejar dunia, jangan lupakan kewajiban kita yang melekat kepada Allah. Jangan ditunda dan jangan dikurangi. Kalau lagi butuh sama Tuhan, sembahyangnya kayak wali, sujudnya lama, rukunya lama. Tapi giliran lagi ada banyak duit, lagi buru-buru, sholatnya kayak burung sawaliti cebok di kali. Masih amatir berarti kita ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah yu'di ahadan min khalqillah. Jangan mengganggu, menyakiti orang lain di dalam mencari rizki. Jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan merugikan orang. Silahkan kau ingin mendapat untung besar, silahkan, tapi jangan rugikan orang lain. Silahkan kau ingin kaya, tapi jangan mengganggu orang, jangan merampas hak orang, jangan mengambil milik orang. Nabi sudah ancamkan itu, man akhadha shibran minal ard tawwaqahullah bisab'i aradin. Siapa orang yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya 1 jengkal saja, nanti di hari kiamat Allah akan gantungkan 7 lapis bumi di lehernya. Itu 1 jengkal, Pak. Makanya kudu punya rambu-rambu, nggak boleh orang semena-mena, ada aturannya supaya rezeki kita bener, nggak boleh ganggu orang, nggak boleh. Ente bersaing untuk mendapatkan kedudukan, silakan bersaing, saya profesional, jangan saling menjatuhkan. Ketika kau dapatkan itu dengan cara menjatuhkan orang lain lewat fitnah dan segala macam supaya orang tidak mendapatkan posisinya, berarti kita mengangkatnya dengan cara yang haram, maka yang dihasilkan turunannya semuanya haram, naudzubillah. Yang ketiga, wala yaksida bikasbihi illa istighfafan li nafsihi wa iyali. Tidak dia tuju dengan usahanya kecuali untuk menjaga dirinya, mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Wala yaksidul jam'a wal kasrah, dan mencari rizki itu jangan diniatkan hanya untuk menumpuk-numpuk harta, karena itu pun dicela oleh Allah dalam Al-Quran dan diancamkan dengan wail. Wail itu artinya azab yang pedih di akhirat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Orang yang hobi ngumpulin harta. Orang Islam nggak begitu. Dia mencari dunia ini untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Syukur dia bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Yang keempat, Allah yajhada nafsahu, Allah yajhada jiddan. Allah yajhada nafsahu, ada jiddannya di sana. Jangan ngoyo bahasa kitanya. Atau ngoyo, ngerti apa ngoyo? Kalau bahasa Betawi mah sungsang sumbel jungkir balik gitu. Jadi kalau udah urusan nyari duit itu nggak kenal waktu. Ikhtiar, silakan kau ikhtiar. Bahkan kalau niat ikhtiarmu benar, kau berangkat beduk subuh, pulang beduk maghrib. Kalau niatnya benar yang tadi itu, maka pulangnya kamu, keringatmu itu menandakan dosa-dosamu dihapus oleh Allah. Keringatmu, tetesan keringatmu itu dibandingkan sama dengan darah yang mengalir di medan perang ya. Lelahmu itu kan diganjarkan dengan ampunan kalau niatnya benar. Yang kelima ya, Allah yara kasbahu, Allah yara rizqahu min kasbihi. Jangan memandang rizki yang kita dapat itu semata-mata dari hasil usaha kita. Jangan. Bal yara rizqahu minallah. Seseorang harus selalu memandang dan meyakini rizkinya itu dari Allah. Wa yara kasbahu sababan li rizkihi. Dia cukup memandang usaha itu hanya sebagai sebab untuk jalannya rizki. Sekedar sebab.
Tapi hakikatnya yang melimpahkan rizki kita itu mutlak Allah. Dengan itu maka ketika kita dapat kita akan bersyukur, ketika kita gagal kita akan sabar. Jadi tidak mengandalkan. Kenapa Qarun dilaknat oleh Allah yang pernah dilimpahkan kekayaan yang begitu banyak, kemudian dibinasakan oleh Allah, dihinakan di dunia sampai di akhirat kelak? Karena dia pernah menyombongkan dirinya. Allah hikayatkan dalam Al-Quran yang Allah tidak suka jawaban Qarun itu, innama utituhu ala ilmin indi, saya dapat ini karena saya pintar, katanya. Tidak, dia menyatakan ini dari Allah. Jadi kita siapapun yang menggaji kita dari manapun kita dapat itu hanya wasilah, tapi hakikatnya yang menjamin rizki kita adalah Allah. Tadi kita sebut di awal, rizkun madmun, Allah yang punya, Allah yang berkuasa. Dan itu cukup kita kutipkan dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma, mustahik bagi Allah apapun yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah, termasuk kita, termasuk apa yang menjadi milik kita, apa yang Allah beri sama kita, itu Allah yang punya. Kita hanya dititipkan saja, yang pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan selamat